Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel Ruka Masak. Hari ini saya akan berbagi resep spesial dari jagung. Cocok banget buat lauk ataupun cemilan, yaitu bakwan jagung anti lembek. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 2 buah jagung manis. Untuk jagung manisnya ini bisa kita iris seperti ini ataupun dipipil ya, sesuaikan saja selera teman-teman. Setelah selesai diiris, boleh kita sisihkan dulu. Lanjut ke bahan bumbu halusnya, ada 5 buah bawang merah, 3 siung bawang putih, 5 buah cabai merah keriting, 2 butir kemiri. Oke, semua bahan bumbu halusnya akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Setelah selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok makan udang kering atau ebi. Selanjutnya bisa kita ulek bumbunya sampai benar-benar halus. Oke, seperti ini ya, hasil bumbunya sudah benar-benar halus. Selanjutnya kita ulek sebagian jagung manis yang sudah kita iris tadi. Yang diulek setengahnya saja, yang setengahnya biarkan saja utuh. Oke teman-teman, kalau sudah halus boleh kita sisihkan dulu. Sekarang kita lanjut ke bahan pelengkapnya. Ada 1 batang daun bawang, iris kecil-kecil. Oke, semua bahannya sudah siap. Sekarang kita lanjut untuk mencampur semua adonannya. Masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong, kemudian bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Tambahkan 6 sendok makan tepung terigu, 4 sendok makan tepung beras, sepucuk sendok makan baking powder. Kemudian kita aduk-aduk hingga tercampur merata. Tambahkan juga 1 sendok makan tepung maizena. Tambahkan setengah sendok teh garam atau sepucuk sendok teh, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Selanjutnya tambahkan air. Untuk menambahkan airnya ini sedikit demi sedikit ya teman-teman, bertahap supaya nanti tidak takut keenceran. Oke, untuk tekstur adonan bakwannya seperti ini ya. Jangan terlalu encer, teksturnya itu masih kental. Sekarang kita lanjut untuk menggoreng bakwannya. Di sini sudah saya siapkan wajan. Kemudian beri minyak secukupnya. Pastikan minyaknya benar-benar panas agar bakwan cepat matang dan tidak menyerap terlalu banyak minyak. Selanjutnya ambil 1 sendok adonan dan masukkan ke dalam minyak panas. Goreng hingga bagian luar berwarna keemasan dan terlihat renyah. Oke teman-teman, seperti ini ya, bagian bawahnya sudah terlihat kering. Baru bisa kita balik. Jangan terlalu sering membolak-balik bakwan supaya hasilnya maksimal. Cukup sekali saja untuk membaliknya. Oke teman-teman, ini bakwannya sudah matang. Sekarang boleh kita angkat dan tiriskan. Ulangi menggoreng hingga adonan habis. Caranya juga sama ya, cukup sekali saja untuk membalik bakwannya supaya tidak terlalu menyerap minyak. Setelah semua adonan bakwannya selesai digoreng, selanjutnya bisa kita tata di piring saji. Oke teman-teman, akan saya perlihatkan untuk hasil bakwan jagungnya ini benar-benar anti lembek dan renyah banget. Untuk rasanya ini benar-benar gurih. Hari ini saya memasak rica-rica ayam. Rasanya pedas, manis, gurih, pokoknya lezat banget. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 800 gram ayam kampung yang telah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong seperti ini ya.
tidak terlalu besar juga tidak terlalu kecil, agar nanti bumbunya meresap ke dalam daging ayamnya biar lebih mantap rasanya. Kalau teman-teman mau menggunakan ayam broiler juga boleh ya, tidak harus menggunakan ayam kampung. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada bawang merah, bawang putih. Untuk resep lengkapnya silakan teman-teman cek di kolom deskripsi ya. Kemudian semua bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Bawang putihnya juga sama ya, kita potong-potong terlebih dahulu. Selanjutnya ada 7 butir kemiri dan 3 sendok teh merica butiran, atau teman-teman bisa menggunakan lada bubuk ya, tidak harus yang butiran, sesuaikan selera teman-teman saja. Kemudian 1/4 cabai rawit biasa, ini sebelumnya saya kukus terlebih dahulu ya. Kalau di Blora itu menggunakan cabai yang seperti ini ya teman-teman, tidak menggunakan cabai rawit merah. Kemudian semua bahan bumbunya akan saya blender saja. Kalau teman-teman mau menghaluskan menggunakan cobek juga boleh. Dan ini hasil bumbunya benar-benar halus. Sisihkan terlebih dahulu. Kita lanjut ke bumbu irisnya, ada bawang merah. Iris tipis-tipis saja seperti ini. Selanjutnya untuk bumbu pelengkapnya ada 10 gram gula merah, 1 lembar daun jeruk, 2 lembar daun salam, 1 ruas jahe, 1 batang serai. Kemudian untuk jahe dan serainya akan saya geprek saja. Kemudian serainya kita tali seperti ini atau mau dipotong-potong juga boleh. Setelah semua bahannya sudah siap, sekarang mari kita lanjut ke tahap memasaknya. Di sini sudah saya siapkan penggorengan atau wajan, kemudian beri minyak secukupnya. Kemudian masukkan irisan bawang merah. Aduk-aduk dan goreng sampai warnanya kecoklatan. Oke, kira-kira seperti ini ya. Kemudian masukkan bumbu yang telah kita haluskan tadi semuanya. Aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Masukkan bumbu pelengkapnya, ada serai, daun salam, daun jeruk dan juga jahe. Kemudian tumis kembali. Tumis bumbu sampai aromanya harum dan matang. Kira-kira seperti ini ya teman-teman, sudah keluar minyaknya dan bumbunya itu menggumpal. Langsung saja masukkan potongan ayam. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Jangan dikasih air dulu ya teman-teman, agar rasanya itu lebih mantap. Kemudian tutup, kita ungkep sebentar. Oke, setelah kita ungkep baru kemudian beri air secukupnya. Karena ayam yang saya gunakan ini ayam kampung, jadi saya tambahkan air itu agak banyak ya teman-teman. Kalau teman-teman menggunakan ayam broiler, airnya secukupnya saja ya. Kemudian masukkan gula merah, garam, dan juga kaldu jamur atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan selera teman-teman saja. Lalu aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Setelah semuanya tercampur merata, kita tutup kembali ya. Lalu masak sampai matang. Jangan lupa sesekali kita aduk agar yang bagian bawahnya tidak gosong. Setelah airnya menyusut, ayamnya sudah empuk, kita tambahkan 4 sendok teh kecap manis, atau kalau teman-teman mau lebih manis lagi boleh ditambah ya kecapnya. Kemudian aduk-aduk sampai semuanya tercampur merata. Kemudian masak kembali sampai matang dan rasanya pas, kecapnya meresap. Jangan lupa koreksi rasanya, jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Masih kurang manis, saya tambahkan lagi kecap manisnya. Lalu aduk-aduk kembali sampai semuanya tercampur merata.
Dan inilah hasilnya, rica-rica ayam sudah matang, kuahnya juga sudah menyusut. Langsung saja matikan kompornya dan kita pindah di mangkok saji. Nah, itulah tadi resep rica-rica ayam paling enak ala rumahan. Rasanya sangat lezat, membuatnya sangat mudah. Selamat mencoba. Hari ini saya memasak sop oyong bakso jamur enoki yang segar, enak, dan mudah dibuat. Bahan-bahan yang saya gunakan ada 5 butir bakso. Untuk baksonya ini saya gunakan yang ukuran sedang. Kemudian kita potong seperti ini ya. Boleh juga dipotong memanjang, sesuaikan saja sama selera teman-teman. Setelah selesai dipotong-potong, bisa kita sisihkan di wadah dulu. Bahan selanjutnya ada 1 bungkus jamur enoki. Untuk jamur enokinya ini kita potong bagian akarnya seperti ini. Kemudian kita suwir-suwir. Selanjutnya kita rendam jamur enokinya, tambahkan setengah sendok teh garam, kemudian beri air. Bahan selanjutnya ada 2 buah oyong. Untuk oyongnya ini kita kupas bagian kulit yang kayak berduri ini ya, bagian kulit yang kasar. Setelah selesai bisa kita cuci dulu. Kemudian kita potong-potong sesuai selera. Selanjutnya ada 1 batang daun bawang ukuran besar. Kalau teman-teman menggunakan daun bawang yang kecil, boleh menggunakan 2 batang. Potong kecil-kecil. 2 batang daun seledri, potong kecil-kecil juga. Selanjutnya ke bahan bumbu halusnya ada 5 buah bawang merah, 5 siung bawang putih. Untuk bahan bumbu halusnya ini akan saya potong-potong terlebih dahulu untuk memudahkan saat nanti dihaluskan. Selesai dipotong-potong, langsung saja kita tuangkan di cobek. Teman-teman juga boleh menghaluskannya menggunakan blender. Tambahkan 1 sendok makan udang kering, sepucuk sendok teh lada bubuk, boleh menggunakan lada butiran. Selanjutnya bisa kita haluskan bumbunya. Pertama saya haluskan udang keringnya, kemudian menyusul bawangnya. Seperti ini ya teman-teman untuk hasil bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Selanjutnya ke tahap memasak. Di sini sudah saya siapkan panci, kemudian beri minyak secukupnya. Setelah minyaknya panas, masukkan bumbu yang sudah dihaluskan tadi. Masukkan sebagian daun bawang dan daun seledri yang sudah diiris tadi ya. Ikut ditumis supaya rasanya lebih sedap. Tumis bumbu hingga matang, aromanya harum. Setelah bumbunya sudah matang, selanjutnya tambahkan air secukupnya. Ini saya koreti cobeknya ya teman-teman, eman-eman masih ada sisa bumbunya. Aduk-aduk hingga tercampur merata. Tunggu kuahnya mendidih. Setelah kuahnya mendidih, masukkan bakso yang sudah diiris tadi. Masak sebentar hingga mendidih lagi kuahnya. Setelah kuahnya mendidih seperti ini, bisa kita masukkan oyong. Setelah oyongnya kita masukkan seperti ini, bisa kecilkan apinya karena oyong ini cepat matang. Selanjutnya kita tambahkan setengah sendok teh garam, setengah sendok teh gula pasir, setengah sendok teh kaldu bubuk atau penyedap rasa lainnya, sesuaikan saja yang ada. Aduk-aduk kembali hingga tercampur merata. Tunggu mendidih. Kalau sudah mendidih seperti ini, selanjutnya masukkan daun bawang yang sudah dipotong-potong tadi. Terakhir kita masukkan jamur enokinya. Jamur enoki ini juga cepat matang ya teman-teman. Jadi untuk masak sayur sop ini sebentar saja. Jangan lupa koreksi rasanya jika ada yang kurang bisa ditambahkan. Karena masih kurang asin, saya tambahkan lagi sedikit garam. Kemudian aduk-aduk kembali.
Oke, ini sayur sopnya sudah matang. Selanjutnya bisa kita matikan kompornya dan pindahkan di mangkok saji. Jika resep video ini bermanfaat, silakan teman-teman share ke media sosial yang kalian punya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan notifikasi video terbaru dari Ruka Masak. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi insya Allah pada video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.